Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para pionir. Kembali lagi kita coba bahas lagi info-info tentang Pi Network. Seperti biasa sebelum saya lanjut, silahkan di subscribe ya, di like and share kepada teman-temannya karena biar kita tidak terlalu capek ya menjelaskan, biar saya bantu nih melalui video ini teman-teman. Oke, tidak tanpa berlama-lama ya, saya coba sharing dan kita bahas sama-sama ya di sini ya. Di sini kita bahas sama-sama bagaimana perkembangan selanjutnya dan beberapa regulasi-regulasi juga informasi-informasi terkait Pi Network ya. Kita sama-sama bahas, belajar. Kalau ada saran, jika ada salah silahkan komentar. Di sini saya bukan teaching ya, bukan mengajari, tapi kita just sharing, berbagi info ya terkait masalah Pi Network. Oke teman-teman, yang pertama ini saya dapat informasi di beberapa media sosial, baik itu chat, WA, kemudian grup ya, kemudian Telegram, kemudian Facebook, Twitter ya. Jadi nah ini salah satunya dari Twitter. Kita langsung to the point aja kita bahas. Saya dapat ini, nah ini saya tarik, itu gambarnya saya besar teman-teman ya. Ini dari berita Pi Network ya, dari akunnya Pi Network News. We will get the greatest cryptocurrency after Bitcoin and Ethereum. Jadi kita akan menjadi cryptocurrency terbesar setelah Bitcoin dan Ethereum, katanya gitu ya, kurang lebih seperti itulah artinya ya. It is made up of ordinary people from the over the world. Ini jadi sebuah kebanggaan orang di seluruh dunia lah ya. Masa depan ya, in the future when people think of blockchain. Jadi di masa depan ketika orang berpikir tentang blockchain, itu people will think of Nicholas. Semua orang itu akan memikirkan Nicholas atau teringat ke Nicholas ya, karena memang Nicholas ini yang kita tahu bahwa dia adalah terjuluki sebagai profesor blockchain ya. Ini profesor blockchain karena yang bikin Ethereum itu adalah beliau ya. Yang bikin ETH blockchain ETH itu adalah salah satu anggota timnya, itu adalah penggagasnya adalah beliau ya. Jadi sudah ada track record yang bagus. Jadi Pi Network ini bukan serta-merta asal-asalan ya teman-teman ya. Ini serius, ini project betulan, beneran, asli, swear kewer-kewer gitulah teman-teman ya. Jadi nggak asal ya, biarkanlah orang nyinyir skema apa segala macam, biarkanlah mereka yang nyinyir itu yang tidak akan menikmati gitu kan. Nah kita bagi yang menjalankan siap menikmati ya nanti, dan kita jangan berbalik menyinyir ya, nggak bagus. Biarkan saja kita nikmati hasil kita, yang nyinyir biarkan, biar dia gigit jari dan hanya melongo. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini seperti ini perkataan Nicholasnya ya, di Telegramnya juga ada, silahkan jika ingin melihat komentar Nicholas di Telegramnya bahwa Pi Network ini akan menjadi cryptocurrency terbesar setelah Bitcoin dan Ethereum. Nah di sini memang saya nggak tahu ini setelah itu, apakah setelah Bitcoin dan Ethereum, apakah artinya masih terbesar itu Bitcoin dan Ethereum, apakah itu, atau maksudnya cryptocurrency terbesar ini mungkin di atas Bitcoin dan Ethereum gitu. Kemarin kan Bitcoin dan Ethereum ya yang paling besar di dunia. Nah di sini apakah mungkin Pi yang akan lebih besar? Nah sesuai perhitungan nanti kita lihat. Oke teman-teman, ini ada masukan nih teman-teman ya dari beberapa media. Ini santer ya sekali menginformasikan bahwa ada beberapa keterangan ya, prediksi, analisa ya dari perhitungan mesin atau di keterangannya ada di aplikasi Pi Network itu sendiri. Nah ini nih ya, harga awal Pi masuk pasar ya berdasarkan rumus di Pi Network dengan 2 desimal yang dibulatkan dan selanjutnya naik setiap kuartal tanpa koreksi. Nah ini kuartal di sini memang di sini tidak tertera di tahun ya, tahun berapa, tapi saya melihat bahwa ini terhitungnya adalah tahun 2022. Nah yang pertama ini harga pertama
koin Pi masuk pasar itu 22 sampai 33 dolar per koin. Nah, tujuannya adalah di 4 bulan pertama itu semua orang pernah mendengar atau mengabaikan menghapus Pi Network itu akan kembali berbondong-bondong berdesak-desakan mendaftar lagi. Ya, masa ini memerlukan persyaratan kepada semua investor yang ingin membeli koin Pi dalam jumlah besar. Nah, ini memancing intinya. Karena walau bagaimanapun pembuatan kripto itu harus memiliki komunitas besar, ya, harus memiliki komunitas besar. Kemudian nanti ada kesepakatan untuk value daripada kripto itu sendiri. Kemudian yang kedua ini kuartal kedua. Nah, teman-teman, barangkali ada yang belum tahu, kuartal itu adalah dalam satu tahun dibagi 4 kuartal ya. Kuartal yang pertama Januari, Februari, Maret, ya. April, Mei, Juni kuartal ketiga. Nah, kuartal kedua, Juli, Agustus, September itu kuartal ketiga masuknya, dan seterusnya kuartal keempat. Nah, jadi ini kuartal kedua berarti April, Mei, Juni ya. Kuartal kedua harga Pi pada posisi 227 dolar per koin. Nah, itu beberapa bulan yang lalu. Orang kalau misalkan memang terhitung ini tahun 2022 ya. Karena di sini nggak ada keterangan tahun ini. Saya nggak tahu juga nih maksudnya. Informasi tersebar banyak seperti ini di beberapa medsos ya. Orang-orang yang ingin membeli dalam jumlah besar wajib mengikuti peraturan Pi Network, mendaftar dan membuat kerumunan kecil 5 orang. Kerumunan di sini maksudnya rekrut minimal 5 orang sebagai downline dalam jaringan kita ya. Sekurang-kurangnya 6 bulan masa percobaan. Nah, ini ini percobaan penilaian sebagai persyaratan sertifikat Pi Network ya, dari posisi kuartal kedua dihitungnya. Nah, berarti sampai habis kuartal ketiga baru masuk 6 bulan. Nah, namun di sini ada poin 3, memasuki 14 hari kerja setelah masa kuartal kedua. Setelah kuartal kedua habis 14 hari hitungannya berarti kuartal ketiga Juli ya. Nah, makanya di sini ada migrasi. Kalau memang di sini memang saya sangat disayangkan ini kuartal ini maksudnya di tahun berapa gitu loh. Apa tahun ini, apa tahun depan? Nah, ini tapi saya sih melihat kayaknya ini tahun ini 2022 ya, teman-teman ya. Nah, ini 14 hari kerja. Harga koin Pi Network pada posisi 3.142 US dollar. Nah, kuartal setelah 14 hari ya, selama 14 hari aja. Masuk 14 hari kerja. Nah, berarti di sini maksudnya memasuki 14 hari kerja setelah masa kuartal kedua nih. Nah, tetapi di sini ada keterangan lagi yang poin 4, setelah masuk masa kuartal ketiga kan berarti Juli, Agustus, September. Nah, kuartal ketiga tanpa koreksi pasar katanya seperti itu. Jadi artinya mungkin tanpa ada pembenahan pasar dan lain sebagainya. Nah, harga koin Pi Network pada posisi 314.282 US dollar per koin, menambahkan 2 desimal yang dibulatkan. Ini analisa dari aplikasi CoinPi tersebut. Nah, ini saya juga analisa pasar ini awal sumbernya saya juga belum tahu dari mana, tapi banyak yang meng-share seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan aja teman-teman ya, ini bukan hal yang pasti ya, tetapi setidaknya 90% project ini sudah ada kepastian, sudah ada kejelasan. Intinya semoga kita diberikan atau mendapatkan value yang terbaik buat kita. Walaupun ya untuk tahap awal fase pertama ini kita melalui fase barter terlebih dahulu, tetapi tidak menutup kemungkinan hasil barter itu kan ketika kita membutuhkan uang fiat bisa kalian jual ya, untuk untuk mendapatkan uang fiat ya. Tetapi secara transaksi menggunakan Pi itu harus melalui marketplace ya, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang poin 5, tahun selanjutnya. Nah, ini berarti terhitungnya tahun depan ya, 2023. Tahun selanjutnya posisi tertinggi harga satu koin Pi pada posisi 3.142, karena perhitungannya angkanya sama, namun di sini kan ada menambahkan 2 desimal yang dibulatkan. Nah, mungkin ini artinya adalah 3.142.857 ya, 3 juta lebih nih untuk per koin, dan ditetapkan sebagai harga satuan dunia sama dengan 1 mata uang dunia global internasional. Nah, sekarang memang begini ya,
ada beberapa beliau-beliau ahli kripto yang memang sudah banyak main kripto melanglang buana bertahun-tahun menceritakan bagaimana itu aset dunia kripto, misalkan Bitcoin memiliki aset perputaran ekonominya di blockchain ini sekian miliar misalkan, atau sekian triliun, kemudian ETH juga sekian. Nggak mungkin lah pendatang baru Pi Network kita misalkan harga, anggaplah yang ini yang keempat ya, 340.000 sekian misalkan. Dengan secara tiba-tiba atau mungkin tidak seperti Bitcoin menunggu sampai 5 tahun baru memiliki harga tinggi. Nah, satu hal yang memang yang memang tidak semua orang mungkin pahami, pembuatnya ini kan seorang profesor blockchain. Teknologi yang digunakan kita tidak pernah tahu. Makanya saya lebih baik jadi follower teman-teman, ketimbang banyak asumsi memberikan keputusan yang seolah-olah kita yang buat. Jadi kita bukan ahlinya berbicara seolah-olah ahlinya. Itu sudah banyak berseliweran teman-teman ya. Jadi di sini ya saya lebih baik berbagi informasi saja, meneruskan dari teman-teman, kira-kira ini menarik untuk dibahas, mana yang betul, mana yang masuk akal, mana yang tidak teman-teman ya. Jadi berapapun itu yang saya ingatkan teman-teman, jangan berlebihan, karena kendati pun koin kita hanya dapat sepakat harga di 314 saja, itu sudah bersyukur teman-teman. Sekarang gini, 314 dolar lah ya, 314 sama 3 angka digit, berarti sudah senilai rupiahnya 4,4 juta per koin, hanya satu klik per hari kerjanya. Kita seolah-olah masih ngeyel gitu loh, ingin besar. Ya tetap saya pribadi mendukung di 4,4 miliar satu koin, tetapi maksud saya untuk mengerem hasrat kita, kita tidak melawan juga sama orang yang nyinyir, yang menjatuhkan harga. Oh nggak mungkin begini, tidak juga, biarkan saja. Tapi kita optimis bahwa kita akan mendapat posisi tertinggi dari mulai 4,4 miliar sampai mungkin yang 3 juta lebih dolar ini ya teman-teman ya. Jadi saya entah kenapa saya memiliki keyakinan bahwa angka 4,4 miliar ini akan tembus. Saya pribadi ya memiliki keyakinan di situ. Kalau saya ceritakan terlalu panjang alasannya kenapa, detailnya seperti apa kok bisa seperti itu, terlalu panjang. Jadi intinya saya pribadi meyakini entah cepat ataupun lambat 314.000 ini akan tembus oleh Pi Network teman-teman, seperti itu. Kalau alasannya kenapa? Nah, alasannya ini terlalu rumit dan panjang kalau saya jelasin teman-teman ya. Jadi saya di sini berposisikan diri follower saja, mari kita buktikan, itu aja. Bagi yang nyinyir biarkan, biar nanti suatu saat dia gigit jari dan menyesali ya, seperti itu. Kenapa kok meremehkan sebuah proyek besar seperti ini. Nah, jadi ini informasi seperti ini teman-teman, banyak sekali ini analisa harga pasar ya, per koin, analisa harga pasar. Nah, kemudian selanjutnya ada panjang sih ya teman-teman, paling nanti di inilah ya, coba kita lihat ya di WA saya. Nah, ini ada WA ini teman-teman, ini panjang sekali kayaknya. Ini akan saya coba, kalau disatuin terlalu panjang teman-teman, nanti saya bikin video selanjutnya lah ya. Beberapa pertanyaan dan pemahaman tentang bagaimana itu Pi ya banyak sekali, dan ini sudah ada nanti. Nah, jadi intinya itu aja dulu teman-teman ya. Jadi analisa sementara ini menarik juga untuk kita bahas. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik, perubahan ekonomi yang lebih baik. Kita berdoa yang terbaik buat semuanya, jangan hanya untuk kita sendiri ya. Teman-teman yang berjuang di Pi, saya doakan juga semoga ada hasil, menyelesaikan segala permasalahan perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan berkah dan berubah ya. Semua ada kesulitan teratasi kesulitannya, untuk peningkatan kesehatannya juga terpenuhi dan lain sebagainya ya teman-teman. Ibadahnya juga
Jadi sementara video ini yang ini saya bahas ya. Nanti yang tadi informasi di ini saya bikin video terpisah teman-teman ya, karena ada menarik juga itu untuk dibahas. Sementara itu yang saya informasikan teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya teman-teman, pioneer.